Polres Bungo akui kesulitan, pelaku pembunuhan dosen EY ternyata oknum propam. Kasus pembunuhan dosen wanita Erni Yuniarti atau EY, 37, di Kabupaten Bungo, Jambi, terus mengungkap fakta mengejutkan. Korban ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Perumahan Al-Kausar, Rimbo Tengah, pada Sabtu, 1 November 2025. Penemuan jasadnya bermula dari kekhawatiran rekan-rekan kampus yang tak mendapat kabar selama 2 hari. Saat pintu rumah didobrak, korban sudah tergeletak di atas kasur dengan wajah tertutup bantal. Penyelidikan sempat menemui jalan buntu. Bukan hanya karena pelaku berusaha menghapus jejak, tetapi juga karena identitasnya. Seorang oknum polisi, Bribda Waldi, 22, anggota Propam Polres Tebo. Statusnya sebagai aparat membuat proses pemeriksaan semakin sulit. Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, mengakui pelaku sangat ulet berkelit. Pelaku ini memang kekeh dalam berkelit. Namun, setelah semua penelusuran tim mengarah ke dia, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, ujarnya. Kelicikan Waldi terlihat sejak awal. Ia berusaha menghapus jejak di lokasi kejadian dengan mengepel lantai, sehingga menyulitkan tim Inafis melacak bukti fisik. Tak hanya itu, ia menggunakan wig atau rambut palsu saat keluar masuk rumah korban. Trik ini membuatnya terlihat gondrong di rekaman CCTV, menunda kecurigaan polisi dan warga. Lebih jauh, ditemukan fakta bahwa ponsel korban sempat aktif membalas pesan WhatsApp pada Sabtu pagi. Namun, polisi menduga kuat pesan itu dikirim oleh Waldi, karena korban diperkirakan sudah meninggal saat itu. Manipulasi ini dilakukan untuk memberi kesan korban masih hidup. Motif asmara menjadi benang merah kasus ini. Waldi dan EY diketahui pernah menjalin hubungan. Penolakan korban untuk kembali menjalin kedekatan diduga memicu kemarahan pelaku hingga berujung pada pembunuhan sadis. Hasil visum memperkuat dugaan kejahatan berlapis. Dokter RSUD Haji Hanafiye, Dr. Supriyedi, menemukan lebam di wajah, benjolan besar di kepala belakang, memar di bahu kanan dan kiri, serta luka di leher. Tim medis juga menemukan cairan sperma di celana korban, yang mengindikasikan adanya kekerasan seksual. Berdasarkan kondisi jenazah, korban diperkirakan meninggal sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Meski sempat berkelit, Waldi akhirnya ditangkap tim gabungan Polres Bungo dan Polres Tebo kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah. Ia kini berstatus tersangka dan mengakui perbuatannya. Namun, penyidik masih mendalami kemungkinan motif lain serta keterlibatan pihak lain. Kasus ini menimbulkan guncangan besar. Publik menyoroti fakta bahwa pelaku berasal dari institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Polres Bungo menegaskan proses hukum akan berjalan transparan, tanpa perlakuan khusus, meski pelaku adalah anggota kepolisian. Tragedi ini menjadi ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum. Di tengah duka mendalam, masyarakat menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak semakin terkikis.